Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andara Ardina dari kelas IFB 1J dengan nomor induk mahasiswa 2511086. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sejarah dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, EYD hingga PUBI. Jadi ejaan adalah seperangkat aturan tentang tata cara penulisan bahasa yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan juga pemakaian tanda baca. Ejaan berfungsi untuk menyeragamkan cara menulis suatu bahasa agar komunikasi tertulis menjadi jelas, efisien, dan mudah dipahami. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia mencerminkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa penjajahan, masa perjuangan kemerdekaan hingga era globalisasi. Setiap perubahan ejaan dilakukan untuk menyempurnakan sistem bahasa tulis Indonesia agar lebih sesuai dengan pelafalan dan perkembangan masyarakat penuturnya. Pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Yang dimana ejaan ini disusun oleh Charles Adrian Van Ophuijsen, yaitu seorang ahli bahasa Belanda yang ditetapkan pada tahun 1901 di Hindia Belanda. Jadi sebelum tahun 1901 belum ada standar penulisan bahasa Melayu baku. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menunjuk Van Ophuijsen untuk menyusun sistem ejaan yang lebih teratur berdasarkan bahasa Melayu Riau, yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Ciri-ciri utama pada ejaan Van Ophuijsen ini yaitu menggunakan huruf OE sebagai untuk melambangkan bunyi U, seperti Soekarno, Soeharto yang sebelumnya menggunakan OE dibandingkan dengan huruf U. Lalu yang kedua yaitu huruf DJ melambangkan bunyi J, huruf TJ melambangkan bunyi C, huruf NJ melambangkan bunyi NY, dan huruf SJ melambangkan bunyi SY. Selain itu, ciri-ciri utamanya dari ejaan Van Ophuijsen ini yaitu menggunakan tanda diakrik untuk membedakan pengucapan vokal. Kelebihan dari ejaan Van Ophuijsen ini yaitu merupakan sistem ejaan pertama yang tertutur untuk bahasa Melayu baku dan juga menjadi dasar pembakuan tulisan bagi bahasa Indonesia. Sedangkan kelemahan dari ejaan ini yaitu sangat dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sehingga terasa asing dan sulit dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga tidak efisien dan tidak mencerminkan pelafalan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1972. Disusun oleh Suwandi yaitu Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 Maret 1947 melalui keputusan Pemerintah Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dibutuhkan ejaan baru yang lebih nasional dan tidak bercorak kolonial. Oleh karena itu, Suwandi menyusun sistem ejaan yang disederhanakan agar lebih mudah digunakan oleh rakyat Indonesia. Ciri-ciri utama dalam ejaan Suwandi ini yaitu huruf OE diganti menjadi huruf U. Jadi sudah tidak menggunakan huruf OE lagi sebagai bunyi dari huruf U. Lalu huruf DJ, TJ, NJ dan SJ masih digunakan seperti sebelumnya. Penulisan kata ulang juga boleh menggunakan angka 2. Misalnya, anak-anak menjadi anak 2,
atau rumah-rumah menjadi rumah dua. Kelebihan dari ejaan Suwandi ini yaitu lebih sederhana dan efisien dibanding dari ejaan Van Ophuijsen. Juga mencerminkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan. Selain itu, lebih mudah dipahami oleh penutur bahasa Indonesia. Sedangkan kelemahannya masih mengundang unsur ejaan Belanda seperti DJ, TJ, dan juga MJ. Kurang konsisten dan belum sepenuhnya mencerminkan fonem bahasa Indonesia modern. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dari tahun 1972 sampai tahun 2015. Diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Huri pada tanggal 16 Agustus 1972. Setelah 25 tahun menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, pemerintah merasa perlu menyempurnakan sistem ejaan agar lebih konsisten, praktis, dan sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia modern. EYD juga diharapkan dapat menyatukan ejaan di seluruh wilayah Indonesia dan mempermudah pembelajaran di sekolah. Ciri-ciri utama dari ejaan yang disempurnakan atau EYD ini yaitu penulisan kata ulang tidak lagi menggunakan angka 2 tetapi ditulis lengkap. Jika sebelumnya saat ejaan Suwandi atau ejaan Republik itu bisa menggunakan angka 2 sebagai perulangan. Nah, untuk EYD atau ejaan yang disempurnakan ini sudah tidak boleh menggunakan angka lagi untuk melakukan perulangan. Jadi kata yang diulang harus sebanyak 2 kali seperti mana yang harus diulang. Lalu yang kedua ada perubahan huruf konsonan ganda. Yang ketiga yaitu penulisan huruf kapital, tanda baca, dan unsur seratan diatur lebih sistematis. Selanjutnya, penerapan ejaan lebih konsisten dan juga lebih mudah dipelajari. Kelebihan dari ejaan yang disempurnakan ini, yang pertama yaitu menyesuaikan ejaan dengan pelafalan bahasa Indonesia modern. Yang kedua, menjadi dasar dalam pendidikan, penulisan resmi, dan publikasi ilmiah. Yang keempat, memberikan keseragaman sosial dalam penulisan bahasa Indonesia. Sedangkan kelemahan dari EYD ini yaitu belum mengakomodasi perkembangan teknologi dan bahasa asing yang masuk ke Indonesia. Juga belum tersedia dalam format digital pada awal penerapannya. Lalu yang kelima, yaitu ada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dimulai dari tahun 2015 sampai sekarang masih kita pakai. Ditetapkan pada tahun 2015 sebagai pembaruan dari EYD, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini disebut Kemendikbudristek. Saat memasuki era digital dan globalisasi, bahasa Indonesia berkembang dengan cepat. Banyak muncul kata serapan dari bahasa asing, istilah teknologi, dan gaya penulisan baru. Oleh karena itu, EYD diperbarui menjadi PUEBI agar lebih adaptif dan juga modern. Tujuan dari PUEBI ini menyesuaikan aturan eja dengan perkembangan zaman dan teknologi, memberikan pedoman penulisan yang seragam untuk media cetak, digital, dan pendidikan, menyempurnakan aturan huruf kapital, huruf miring, tanda baca, dan penulisan kata. Perubahan dan penegasan penting, aturan huruf kapital dan huruf miring diperjelas termasuk dalam dokumen resmi, nama lembaga, dan juga karya ilmiah. Penulisan kata serapan menjadi lebih fleksibel dan mengikuti kaidah pelafalan bahasa Indonesia. Aturan singkat, akronim, dan tanda baca diperbarui, tersedia dalam versi digital atau daring melalui situs resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kelebihan dari PUEBI ini yaitu menyesuaikan dengan perkembangan komunikasi digital dan teknologi, memberikan pedoman lengkap dan mudah diakses secara daring, dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baku, efisien, dan juga berwibawa.
Baik, cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Saya Andara Ardina, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih karena telah menonton.